inside my own world of make-believe. Chris mengajak Dana ke sebuah hotel mewah. Dana penasaran mengapa susah payah menggelapkan uang jika bisa mengembalikannya kembali. Medina kemudian meminta bantuan temannya menelusuri ahli matematika yang berpenghasilan di atas $1 juta, umur antara 25 sampai 45 tahun, pendapatan fokus pada uang tunai. Dana berterima kasih pada Chris karena telah menyelamatkannya. Ia lalu mengajak Chris duduk ngobrol. Chris terlihat canggung. Dana kepo bagaimana Chris bisa bertarung. Chris menceritakan kalau ayahnya perwira angkatan darat. Dia takut anaknya dimanfaatkan orang lain. Oleh karena itu ia melatih anaknya sejak kecil. Chris juga menceritakan kalau dirinya mengidap autis. Bisa fokus terhadap sesuatu hingga sulit meninggalkannya jika sudah mengerjakannya. Dan sulit bersosialisasi dengan orang tak dikenal padahal ia ingin. Tiba-tiba Chris teringat kisah Eddie Antar yang mencuri uangnya sendiri saat memulai bisnis, lalu memasukkannya kembali. Saat publik membeli saham Eddie yang awalnya hanya $8, setahun kemudian sahamnya naik menjadi $75. Itulah yang dilakukan Living Robotics. Dan kebetulan Rita membeli saham Living Robotics. Mereka berdua jadi penasaran mengapa Rita memperkerjakan Chris jika akhirnya akan ketahuan. Oleh karena itu, Chris ingin menanyakannya langsung ke Rita. Saat tiba di rumahnya, ia curiga ada pria itu yang baru keluar dari dalam. Chris yang ingin mengikutinya diketahui oleh pria itu. Pria itu langsung menembaknya dan lalu hilang. Saat Chris masuk ke rumah Rita, ternyata ia sudah tidak bernyawa. Di samping Rita ada foto dirinya bersama Lamar Blackburn, yang membuat Chris seakan mendapat petunjuk. Scene berpindah ke Medina yang tidak menemukan pria dengan ciri-ciri yang disebutkan, yang memiliki penghasilan di atas $1 juta. Namun jika merujuk pada ciri-ciri saja, terdapat 2 orang. Yang satu sudah pernah diaudit dan dinyatakan bersih, sedang satunya lagi hanya memiliki penghasilan $75.000 per tahun, yaitu Zizi akuntan publik. Namun saat ditelusuri kantor-kantor yang bersebelahan dengan tepatnya, ternyata yang mengaudit mereka adalah Zizi, dan mereka semua terdaftar sebagai mitra. Medina langsung melaporkannya ke King. Ia memberitahu kalau Christian Wolf adalah sang akuntan itu. Dia mencuci uangnya pada bisnis-bisnis uang tunai yang bersebelahan dengan kantornya, yang terletak di Chicago. Ia juga menggunakan nama-nama ahli matematika untuk penyamarannya. Ia juga menyumbang $1 juta untuk sebuah institusi penyakit syaraf. Saat pagi hari, Chris yang sudah bersiap pergi memandangi Dana yang masih tidur. Ia teringat flashback ketika ia berada di mobil bersama ayah dan adiknya. Sedang di luar ada teman-teman yang sepantaran dengannya. Ayahnya mengajarkan untuk berani agar orang-orang takut padanya karena ia berbeda. Oleh karena itu, Chris keluar menghampiri teman-temannya lalu menghajarnya. Sebelum pergi, ia menulis pesan untuk Dana. Scene berpindah ke rumah Christian yang sedang digeledah FBI bersama Medina dan King. Di balik kitchen set, FBI menemukan pistol berkaliber 0,357 yang nomor serinya hilang. Saat berbalik, King melihat termos milik Chris yang pengok. Rumahnya dikelilingi kamera CCTV dan infrared. Tak lupa senapan serbu di balik tirainya. Scene berpindah ke pria itu yang sedang menyiapkan pengamanan di sekitar rumah kliennya, yang ternyata adalah Lamar Blackburn. Lamar menegaskan kalau orang itu adalah sang akuntan. Terlihat dari matanya yang tidak ingin melepas pekerjaannya begitu saja. Si pria itu seperti teringat sesuatu. Saat selesai menggeledah, King dan Medina tidak langsung pulang. King menanyai kasus Medina di masa lalu. Ia tahu kalau Medina bukan orang jahat. Medina mengatakan kalau ia memasukkan hidung pengedar narkoba dengan kokain yang dicampur boraks, karena telah menjual kokain itu pada adiknya. Ia tak menyesali itu. Medina lalu menanyai King apa yang ia tahu tentang Christian Wolf. King lalu flashback menceritakan masa lalunya. Ternyata dialah orang yang menyeberang saat di awal film. Dari sini misteri mulai terjawab satu persatu. King bercerita kalau orang yang membunuh geng Gambino ini membunuh karena balas dendam. Saat ia hampir melihat ke dalam, kepalanya ditodong juga oleh orang itu. Namun orang itu menanyakan dulu identitas King. Setelah menjelaskannya dan memberitahu ia punya 2 anak, orang itu lalu meninggalkan King. Ia lalu menceritakan saat itu ia adalah agen keuangan yang sudah tua.
namun diberi tugas mencari Francis Silverberg, sang legenda penggelapan uang, yang telah melakukan pembukuan keluarga Gambino selama 40 tahun lebih. Namun suatu hari Big Tony resah kalau Francis akan membuatnya rentan terhadap tuntutan. Oleh karena itu, ia memerintah anaknya, Little Tony, membunuh Francis namun gagal. Francis lolos dan menjadi informan federal dengan imbalan perlindungan pemerintah. Sayangnya King tidak mendengarkannya. Ia dikeluarkan dari perlindungan yang dijanjikan padanya saat menjadi saksi melawan Big Tony. Setelah Francis keluar, ia ditangkap oleh Little Tony, lalu disiksa hingga mati. Akhirnya King dengan sukarela bersama Satgas berbulan-bulan mengawasi Ravenite, berharap mendapat sedikit bukti untuk melawan pembunuh Francis. Saat orang itu muncul di Ravenite, King langsung masuk ke dalam berharap bisa meredakan rasa bersalahnya. Dan saat itulah dia bertemu dengan sang akuntan yang melepaskannya. Saat itu King sudah ingin pensiun, namun tiba-tiba ada telepon masuk. Ternyata The Voice yang menelponnya. Do you like puzzles, Raymond King? Ia mengaku bekerja untuk sang akuntan. Dari The Voice inilah King bisa menyelesaikan kasus-kasus. Medina kini tahu kalau kesuksesan King hanyalah muslihat. Medina tambah penasaran tentang sang akuntan ini. King bercerita kalau ia adalah tahanan nomor 831 di penjara Leavenworth. Tunggu dulu, kok sekarang Chris jadi tahanan? Tenang aja, nanti di depan dijelasin. Angkatan Darat meminjamkan padanya untuk pencucian uang Al-Qaeda. Dia dipindahkan dari Leavenworth ke pusat penahanan di DC. Di pusat penahanan ini ia satu sel dengan Francis. Nah, jadi ini jawaban flashback saat Chris ngobrol dengan pria tua di penjara. Mereka berdua menutup diri, main catur, makan, nonton TV, selalu bersama-sama, tak terpisahkan. Hingga suatu hari seorang penjaga memberitahu Chris kematian Francis. Mayatnya ditemukan di dalam tempat sampah. Chris menjadi kalap. Ia memukul penjaga dengan termos hingga tengkoraknya retak. Ia lalu melompat dari lantai 3 dengan membawa termosnya. Lalu pada tahun 2003 di sebuah rumah duka, ia membuat 6 warga masuk ke rumah sakit. Saat itu ia sedang melayat ibunya yang meninggal bersama ayahnya. Namun karena upacara ini khusus untuk keluarga, ayahnya diminta keluar. Tapi ia menolak. Mereka akhirnya berkelahi, yang membuat ayahnya meninggal tertembak di kepala. Ini jawabannya mengapa setiap orang yang dibunuh Chris selalu ditembak kepalanya. Dan Chris ditahan. Polisi melaporkan Chris sebagai prajurit 1. Ini jawaban kenapa si Chris bisa masuk penjara. Medina penasaran mengapa King menceritakan ini padanya. Kata King, ia beberapa bulan lagi akan pensiun. Saat The Voice menelpon, harus ada orang yang mengangkat teleponnya. Medina menolak. Ia menganggap Chris kriminal, yang mencuci uang bandar narkoba dan pembunuh. Kata King, ia awalnya berpikiran sama. Medina lalu menanyakan siapa The Voice ini. Tiba-tiba ada telepon masuk. The Voice menyapanya. Miss Medina. Medina pun kaget. Ia menyuruhnya memberitahu King agar menurunkan kakinya dari meja. Ia lalu menyuruhnya mencatat alamat Living Robotic. Scene berpindah ke Living Robotic, di mana pria itu menanyai ciri-ciri sang akuntan kelamar yang melihatnya langsung. Tiba-tiba ada suara tembakan. Satu orang mati. Ternyata Chris sudah di situ. Ia meminta tata letak dan data-data rumah itu pada anak buah yang ia lumpuhkan. Satu orang tertembak lagi. Ia lalu memecahkan kaca-kaca jendela. Untuk melihat pergerakan Chris, pria itu menukar posisi dengan penjaga layar. Chris berhasil membunuh semua anak buah yang menghampirinya keluar. Namun saat ia masuk, tubuhnya sempat tertembak. Namun ia berhasil melawan balik. Muncul lagi satu orang yang ahli bela diri. Chris kewalahan menghadapinya. Setelah berhasil membunuhnya, Chris kelelahan. Pria itu memperhatikan wajah Chris seperti mengenalinya. Lalu saat Chris mengikat lukanya sambil mengucapkan sajak Solomon Grundy, pria itu semakin kuat feelingnya. Tersisa satu anak buah yang terakhir. Bukannya membantu, pria itu malah menembaknya. Lamar merasa aneh dan memperhatikan layar yang menampilkan mereka berdua. Chris malah menunjukkan diri pada orang itu sambil menyapanya. Halo Braxton. Ternyata pria itu adalah adiknya sendiri, yang telah terpisah selama 10 tahun. Walau begitu, Chris tetap berkata, aku harus menyelesaikannya.
Brex mempersilahkannya. Namun sebelum itu ia menanyai Chris sambil menyiksanya karena marah. Mengapa pada saat itu kau dan ayah pergi ke pemakaman ibu? Padahal ibu telah meninggalkan kita. Brex menyalahkan Chris yang jadi penyebab ayahnya tewas. Walau dipukul berkali-kali, Chris hanya diam. Melihat mereka berdua lamar semakin aneh. Karena Brex memaksa meminta dilawan, Chris dengan mudah mengalahkannya. Setelah itu mereka duduk bicara dengan damai. Kata Brex, seharusnya saat itu kau minta tolong padaku, bukan pada ayah. Aku yang selama ini menjagamu. Namun justru Chris menjauhinya agar dirinya aman dari klien-kliennya yang berbahaya. Obrolan mereka terpotong oleh Lamar yang menghampiri mereka. Kata Lamar, saham Living Robotics akan miliaran jika bukan karena kau. Ia menyatakan kekesalannya pada Chris karena telah memperkerjakannya. Namun Chris sudah tahu alasan Lamar memperkerjakannya adalah untuk memastikan sahamnya aman untuk go public. Karena kesalahan yang ditemukan Dana. Lalu dengan dinginnya Chris menembak kepala Lamar. Kemudian meminta maaf pada Brex. Melihat hal itu Brex biasa saja walau Lamar adalah kliennya. Chris mengajak Brex ketemuan 1 minggu lagi. Brex bertanya, bagaimana aku menemukanmu? Kata Chris, kau tak akan bisa menemukanku. Aku yang akan menemukanmu. Scene lalu berpindah ke institusi penyakit syaraf yang di awal film. Di mana ada sepasang orang tua yang berkonsultasi tentang anaknya menjadi jarang bicara. Mereka berharap anaknya kembali seperti dulu. Dokter memberi pemahaman pada mereka. Mungkin kita menggunakan tes yang salah dalam mengukur kecerdasan anak autis. Putramu bukan tidak normal, tapi berbeda. Mungkin dia punya kemampuan jauh melebihi dari yang kau tahu. Dan mungkin dia tidak tahu cara memberitahunya pada kita. Atau kita belum belajar bagaimana mendengarkan mereka. Dengan rasa penasaran, anak ini menghampiri sebuah kamar, yang di dalamnya ada seorang wanita yang terlihat tidak waras. Orang tuanya datang menasihati jangan suka menyelinap, tapi dokter membiarkannya. Ia meminta izin pada wanita itu yang ia panggil Justin. Oh, jadi wanita ini adalah anak perempuan yang memberikan potongan puzzle terakhir pada Chris kecil. Dokter menjelaskan Justin berhenti bicara sejak 30 tahun lalu. Ia berkomunikasi dengan penerjemah digital. Dokter juga memberitahu kalau Justin adalah anaknya. Ia adalah alasan dirinya membangun tempat ini. Ada donatur swasta yang sangat murah hati dari yang lain. Si sutradara sambil menunjukkan foto Chris dan Justin kecil sedang duduk berdua. Menandakan ini adalah petunjuk. Teringat saat Medina melacak perusahaan Chris, perusahaannya menyumbang $1 juta. Bapak anak itu yang seorang insinyur software bercanda. Kalau Justin bisa menembus Pentagon dengan komputer itu. Justin menyapa anak itu dengan penerjemah digital. Hello, Dreamboat. Shall we chat? Ternyata sosok di balik The Voice adalah Justin. Scene berpindah ke Medina yang saat membuka gudang Chris ternyata trailernya sudah tidak ada. Saat dia sedang memperbaiki bekas keributan di tempatnya, ada kurir yang mengantar lukisan bergambar dogs playing poker. Kita ingat saat Chris ngobrol dengan Dana di luar, ayah Dana dan Chris sama-sama suka dog playing poker. Namun saat diperhatikan lebih detail lagi, ternyata lukisan itu cuma kamuflase untuk lukisan asli di dalamnya, yaitu lukisan Pollock. Bagi kalian yang belum tahu, lukisan Pollock adalah lukisan karya seniman abstrak terkenal yang bernama Jackson Pollock. Salah satu karyanya menjadi salah satu lukisan termahal sedunia dengan harga 2,9 triliun. Dana menjadi semacam love interest bagi Chris yang ceritanya gantung menurut Mimin. Film ini Mimin rekomendasikan. Kalian bakal dibikin penasaran sampai akhir karena jawaban setiap misteri dikumpulkan di ujung film. Selain itu, film ini mengingatkan kita agar tidak memandang rendah anak autis. Bisa jadi mereka memang memiliki kelebihan yang terpendam. Oke, segitu dulu dari Mimin. Wilujeng ke semuanya.